Halo guys, kalian pernah ngebayangin gak sih gimana jadinya kalau orang lain bisa dengan bebas mengambil barang yang kita miliki? Gimana jadinya kalau kita kerja 24 jam tapi nggak dibayar? Atau gimana rasanya kalau hidup kita terus merasa terancam? Mari kita berkenalan dengan hak asasi manusia. Perlu kalian ketahui, jauh sebelum adanya hak asasi manusia, kehidupan orang-orang pada masa itu diliputi oleh bayang-bayang ketidakadilan, ketidakberpihakan, kejahatan, kekerasan, perbudakan, dan kelaparan. Kenyamanan dan keamanan di kehidupan yang kita rasakan sekarang gak lepas dari perjalanan panjang hak asasi manusia. Pada tahun 15 Juli 1215 di Inggris, muncullah Piagam Magna Carta yang disebut sebagai tonggak awal perjuangan hak asasi manusia. Selain itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776 juga menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptaannya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Kemudian pada tahun 1947, UNESCO membentuk sebuah Komite Universal Declaration of Human Rights yang dipimpin oleh para intelektual, filsuf, dan ilmuwan politik untuk memfasilitasi penyusunan Universal Declaration of Human Rights. Berbicara tentang hak asasi manusia, kalian pernah dengar gak sih mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat dan bagaimana eksistensi hak ulayat? Untuk mengetahui lebih jelas, mari kita simak penjelasan berikut ini. Salah satu dasar hukum mengenai topik hak ulayat masyarakat hukum adat adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Bahwasanya hukum tanah nasional Indonesia itu mengakui dan menghormati adanya hak tradisional dari kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa dengan itu, sepanjang pada kenyataannya masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih hak tradisional dari masyarakat hukum adat tersebut? Perlu kita ketahui, kenyataannya saat ini masih terdapat tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat, dan itu diakui oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pada pasal 5 UUPA ditekankan lagi mengenai eksistensi hukum adat, bahwasanya hukum agraria yang berlaku di atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, persatuan, dan kesatuan bangsa. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya tanah itu mengandung nilai-nilai adat, religius, dan sosial yang tentunya sebagai pemersatu bangsa Indonesia tanah air. Ulayat sendiri ialah kewenangan menurut hukum adat yang dimiliki masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dan mengelola sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayahnya tersebut. Sedangkan masyarakat hukum adat ialah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu. Nah, pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah wilayahnya dilaksanakan sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Jadi, hak ulayat masyarakat hukum adat sangat penting untuk dibahas karena sampai saat ini pemerintah masih belum mengimplementasikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dengan optimal. Yang mana hal ini bertentangan dengan Pancasila, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban dasar setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, garis keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dari beberapa penjelasan kami mengenai hak asasi manusia dan hak ulayat masyarakat hukum adat, kami melihat beberapa konflik agraria yang mana di situ terdapat perlakuan yang melanggar hak asasi manusia.
Melihat aksi perlawanan kultural yang dilakukan warga Wates, Jawa Barat agar mendapatkan hak atas tanah leluhurnya sudah hilang, merupakan bukti pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, warga terpaksa mengungsi karena tanah adat mereka berada di sekitar landasan pesawat yang dibangun oleh pasukan Jepang. Ketika Jepang kalah dan Indonesia merdeka pada tahun 1945, ketika warga hendak kembali ke wilayahnya, namun tanah itu sudah diklaim secara sepihak oleh TNI. Beberapa waktu lalu, Museum Tarawara di Victoria, Australia sebagai bentuk solidaritas memberi pengakuan bahwa warga Wates adalah pemilik sah kebudayaan tanah. Begitu juga dengan masyarakat adat Besipae di NTT yang digusur dari hutan Pubabu. Karena masyarakat hukum adat Besipae menolak untuk memperpanjang kontrak peminjaman hutan adat Besipae dengan alasan peternakan yang sudah berjalan selama 25 tahun hingga tahun 2010. Dalam dimensi yuridis, penguasaan tanah dan kepemilikan tanah memerlukan perlindungan. Implikasinya harus terdapat perlindungan terhadap hak-hak keperdatan kepemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tersebut. Oleh karena itu, solusi dalam menangani kesenjangan hak masyarakat hukum adat dalam kasus sengketa hak tanah adat dengan litigasi. Namun, pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal karena memakan waktu lama dan berbelit-belit. Maka dari itu, diupayakan masyarakat menyelesaikan sengketanya dengan menempuh jalur musyawarah karena relatif lebih mudah diselesaikan sepanjang kedua belah pihak saling terbuka dan menginginkan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari kami, coba kalian renungi kembali, bagaimana sih jika kalian berada di posisi mereka? Apa yang akan kalian lakukan untuk keberlangsungan hidup yang lebih sejahtera? Sakit hati, hukum di negeri ini takkan lagi peduli. Bapakmu di penjara karena mempertahankan tanah kita. Sepetak tanah di samping rumah direbut paksa.